فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Ini Nabi nggak bicara apa-apa ya, nggak jawab apa-apa. Nabi bacain ayat Al-Quran karena dia tahu bahasa Arab orang ini. Dalam bahasa Quraisy turun Al-Quran. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا Faqul anzartukum sa'iqata mithla sa'iqati adin wa thamud. Kurang lebih saksi bahasan sampai sini 13 ayat ya. Walaupun surah ini adalah 50 sekian ayat. Allah berfirman Hamim, dan huruf-huruf awal dalam Al-Quran hanya Allah yang tahu artinya karena belum pernah ditafsirkan kepada kita oleh Nabi SAW. Turun begitu, sahabat pun tidak bertanya, maka dinukil kepada para tabi'in dan para ulama ahli sunnah seperti itu. Kemudian dikatakan diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab yang gunanya agar kaum itu di Mekah memahaminya, yang membawa berita gembira bagi yang patuh dan membawa peringatan bagi orang-orang yang melanggar tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkannya. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupinya dari apa yang kamu seru hai Muhammad kepada kami, dan telinga kami ada sumbatannya, dan antara kami dan antara kamu ada dinding pemisah dari keyakinan. Maka bekerjalah, berbuatlah kau hai Muhammad, sungguh kami pun mau berbuat. Katakanlah hai Muhammad, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, sama. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, kepada Allah, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa dan kalian adakan sekutu-sekutu baginya, yang bersifat demikian adalah Rabb semesta alam, dan dia yang telah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh di atas bumi itu, dia memberkatinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia Allah menuju ke penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi pada saat sudah diciptakan, datanglah kalian berdua kepadaku menurut perintahku dengan suka atau terpaksa. Maka keduanya menjawab, langit dan bumi, kami datang dengan suka hati wahai Tuhan kami. Maka dia Allah menjadikannya langit 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, maksudnya diciptakan malaikat dan tugas-tugasnya, dan juga langit yang paling dekat dan bintang-bintang yang cemerlang yang kami selalu memelihara dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi Allah rincikan semua. Di ayat 13-nya terakhir di sini kata Allah SWT, jika mereka berpaling hai Muhammad, katakan pada mereka, mereka nolak untuk mengisahkan Allah ini, tetap menyembah berhala, katakanlah, aku telah memberikan peringatan kepada kalian dengan petir seperti petir yang telah menimpa kaum Ad dan Thamud. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Kebetulan Nabi Hud sama Nabi Saleh adalah turunan Arab.
turunan Arab. Dan orang-orang Arab faham benar tentang kejadian dua kaum ini. Bagaimana Allah menurunkan bagi mereka petir-petir yang menyambar dan membakar mereka. Sehingga membuat mereka hangus di tempat. Gitu. Dan orang-orang Mekah tahu betul tentang kejadian kaum Ad dan Thamud. Pada saat Al-Walid tahu cerita itu, orang-orang Mekah tahu cerita Ad dan Thamud, tahu betul ceritanya. Kok bisa Muhammad menyebutkan masalah itu? Dan tiba-tiba karena dia dengar Al-Quran dengan tenang, dia memang mau tahu apa isinya, maka Al-Walid pun ketakutan dan berdiri dari tempat duduknya lalu menutup mulut Nabi SAW sambil berkata, cukup hai Muhammad, saya memohon kepadamu jangan kau baca lagi apa yang kau bacakan tadi, takutlah ya, bertakwalah. Dia bilang, Walid bilang sama Nabi SAW, berhentilah, jangan sampai Allah menghancurkan hubungan kerabatmu. Maksudnya jangan sampai Allah turunkan petir kami semua mati karena permintaanmu itu. Dia ulangi sampai 3 kali. Berarti di sini ayat Al-Quran berbekas pada hatinya Al-Walid ibn Mughirah. Lalu ia duduk kembali. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ayat tadi Al-Quran surah Fussilat itu sampai selesai. Lalu kata Nabi SAW, ini yang aku miliki, ini yang aku bawa. Ini Al-Quran yang berbicara langsung sendiri. Al-Quran itu bisa berbicara sendiri. Orang kalau baca dia terjemahkan dirinya sendiri. Kita jadi tahu gitu kan. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, setelah Nabi SAW mengatakan inilah yang aku miliki, Nabi SAW tidak berdialog dengan Al-Walid, tetapi hanya membacakan padanya ayat Al-Quran. Maka dengan kemujizatan Al-Quran, Al-Walid pun tidak dapat melanjutkan dialognya. Ia pertama kali mendengar Al-Quran dengan tenang dan tanpa gangguan. Ia benar-benar tersentuh. Lalu ia berdiri dan di tempat duduknya lalu menuju ke Darun Nadwah, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Pada saat itu pun, waktu dia berangkat tadi wajahnya merah, emosi. Dia siap mengalahkan Nabi SAW karena dia tahu dia pintar gitu. Waktu dia kembali orang-orang Quraisy mengatakan, demi Allah, Al-Walid ibn Mughirah wajahnya tidak seperti pada saat dia berangkat. Sekarang malah dia kelihatannya orangnya tenang, gak emosi. Orang-orang Quraisy mengatakan, ada apa nih? Hai Al-Walid, ada apa dengan kau? Al-Walid mengatakan, demi Allah, dia bilang sama kaumnya ya, orang-orang Quraisy, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ketahuilah, sungguh perkataannya Muhammad, Al-Quran itu sangat indah, juga sangat jelas. Perkataan tertingginya, yang paling bagusnya, sungguh telah berbuah. Orang kalau dengar pasti bisa faham. Dan perkataan yang paling sederhananya, Al-Quran itu telah mencukupi, juga sudah terincikan. Dan pastilah perkataannya itu akan menang dan tidak akan pernah terkalahkan. Ini kata siapa? Kata dutanya Quraisy yang diakui orang yang paling pintar pada saat itu. Nabi SAW dikerunai Al-Quran karena memang kaumnya pada saat itu sangat menjunjung tinggi sastra dan menjadi peradaban mereka. Baik, melihat keadaan Al-Walid berubah teman-teman sekalian, serentak orang-orang Quraisy pun berada dalam nadwa berkata, wahai Walid, apa engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Al-Walid menjawab, tidak, demi Allah tidak, aku hanya belum pernah mendengar kata-kata seperti itu. Lalu orang-orang Quraisy bilang, mungkin itu cuma syair-syair. Syair memang susunannya bagus, gitu kan? Al-Walid mengatakan, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian yang tahu syair lebih daripada saya. Saya orang yang paling tahu, kalian tahu saya ada orang paling pintar dalam syair. Dan itu bukan sama sekali syair. Perkataan Muhammad bukan syair. Baik, mereka bilang, kalau begitu hai Walid, berarti Muhammad peramal, penyamun, penyihir. Peramal dan penyamun. Maka Walid mengatakan, aku tahu semua yang berhubungan dengan peramal dan penyamun. Tidak sedikit pun ada pada Muhammad. Gak ada menyan-menyan, gak ada apa, gak ada. Dia cuma baca ayat Al-Quran dan saya tersentuh. Lalu mereka bilang, orang Quraisy lagi, kalau begitu mungkin dia orang gila atau kesurupan syaitan, kesurupan jin. Kata Quraisy begitu dalam riwayat. Al-Walid menjawab, aku tahu semua sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang gila dan kesurupan, gitu kan. Tidak ada pada Muhammad. Normal, tenang, tidak ada apa-apa. Mereka bilang kalau begitu dia penyihir. Tadi peramal sama penyamun ya, sekarang penyihir. Dia bisa menyihir orang. Al-Walid mengatakan, aku sangat tahu semua penyihir-penyihir Jazirah Arab. Semua aku kenal. Dan aku tahu perilaku-perilaku mereka. Tidak ada sedikit pun pada Muhammad. Orang-orang Quraisy bilang, engkau telah membuat kami bingung. Lalu apa semestinya yang kami katakan tentang Muhammad? Kata Al-Walid, kalian mau dengar saran saya? Kata mereka, tentu saja. Ini sekarang teman-teman, Al-Walid orang terpintarnya Quraisy berbicara sama tokoh-tokoh Quraisy. Semua yang Quraisy bilang, peramal, penyamun, penyihir, kesurupan, apalah gila, semua ditolak sama Walid. Enggak ada, semua itu bukan. Lalu apa?
Kata Al-Walid, mau dengar saran saya? Kata mereka, tentu saja. Lalu kata Al-Walid, yang pertama saran saya, ada dua saya tawarkan. Yang pertama, kalian mengikutinya. Karena ucapannya benar. Kita harus berakal, ini benar yang diucapkan. Terima, kita mengikutinya. Mereka jawab, tidak mungkin. Orang-orang Quraisy bilang, tidak mungkin. Kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Al-Walid berkata, kalau begitu tinggal ada yang kedua. Apa yang kedua? Kata Al-Walid, biarkan dia berdakwah kepada siapapun yang dia mau. Bila dia benar dan banyak diikuti oleh manusia dan jadi terkenal serta termuliakan, maka kalian pun akan terkenal. Karena kalian satu suku.